kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan analisis kami berjudul Analisis Kepuasan Penumpang Terhadap Kualitas Pelayanan KAI Komuter pada Hari Kerja di Wilayah Jabodetabek. Kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah saya, Alif Jo Pratama, saya Faris Daran Permana, dan saya Fatih Holland. dan satu lagi Arasid Barkian Nafi. Dikarenakan Bang Arasid sedang berada di Jepang, jadi kami mempresentasikan pembukaan ini bertiga saja. Oke, deskripsi singkat tema. Yang pertama, komuter train adalah kereta penumpang jarak pendek hingga menengah yang melayani mobilitas harian, terutama bagi pekerja dan pelajar yang berpergian antara daerah pinggiran dan pusat kota. Kereta ini beroperasi dengan jadwal rutin dan frekuensi tinggi, khususnya pada jam sibuk, guna mendukung aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan. Di Indonesia sendiri, layanan ini dikelola oleh KAI Komuter, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia Persero, yang mengoperasikan KRL Komuter Line di Jabodetabek dan wilayah lainnya. Penelitian ini memfokuskan pada KRL Komuter Line Jabodetabek karena merupakan layanan komuter tersibuk di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, jumlah penumpang mencapai 290.890.677 orang, meningkat 35% dibandingkan dari tahun 2022 yang tercatat sebanyak 215.049.396 penumpang. Hal ini menunjukkan pentingnya peran KRL Jabodetabek dalam mendukung mobilitas masyarakat secara massal dan berkelanjutan. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Meskipun KAI Komuter Line Jabodetabek memiliki jumlah penumpang yang tinggi, layanan ini masih menghadapi beberapa permasalahan penting. Pertama, keterbatasan jumlah sarana kereta tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penumpang setiap tahunnya, sehingga sering terjadi kepadatan berlebih. Kedua, gangguan sinyal yang disebabkan oleh sistem persinyalan yang sudah usang kerap mengakibatkan keterlambatan jadwal dan penumpukan penumpang di stasiun kereta. Ketiga, penggunaan jalur rel yang sama antara KRL dan kereta jarak jauh turut menghambat kelancaran perjalanan, terutama di jalur Bogor, Depok, Jakarta Kota, Bekasi, Jakarta Kota dengan titik kemacetan utama di stasiun Manggarai. Permasalahan-permasalahan ini dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan konsumen, serta mendorong mereka untuk beralih ke moda transportasi lain. Oke, next ada pentingnya masalah. Layanan KAI Komuter Line Jabodetabek sangat vital dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Namun masih banyak ditemukan permasalahan seperti gangguan sinyal, keterbatasan jumlah rangkaian dan dan banyak jalur yang masih berebutan sama kereta jarak jauh. Masalah-masalah ini dapat berdampak pada keterlambatan dan kepadatan yang pada akhirnya menurunkan kepuasan penggunaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan dan memberikan solusi guna meningkatkan daya saing serta kenyamanan transportasi publik berbasis rel. Next ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh dimensi kualitas layanan seperti tangible, reliability, responsif, dan asuransi dan empati terhadap kepuasan penumpang KAI Komuter Line Jabodetabek. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi dimensi mana yang paling mempengaruhi kepuasan penumpang, serta menguji efektivitas, rehabilitas, sarana dan prasarana dalam meningkatkan persepsi penumpang terhadap aspek tangible. Nah, untuk selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi manajemen KAI Komuter Line dalam mengevaluasi serta meningkatkan kualitas layanan. Hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan fasilitas, jadwal operasional, serta juga meningkatkan kompetensi petugas. Secara akademis, penelitian ini memperkarya kajian tentang perilaku konsumen dan kualitas pelayanan transportasi. Bagi pemerintah, temuan ini bisa menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, untuk ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada layanan KRL Komuter Line Jabodetabek, khususnya pada hari kerja weekday, karena merupakan waktu dengan kepadatan penumpang yang tertinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan responden pengguna aktif minimal 2 kali seminggu. Fokus utama adalah pada variabel kualitas pelayanan menurut model serve qual dan kepuasan penumpang. Hanya layanan Jabodetabek yang dianalisis, tidak mencakup wilayah lain yang dilayani KAI Komuter Line. Jadi pada responden penelitian ini, yaitu responden dalam penelitian ini adalah para penumpang KAI Komuter yang aktif menggunakan layanan pada hari kerja dari hari Senin hingga Jumat di wilayah Jabodetabek.
Jadi mereka dipilih dengan teknik purposive sampling dengan kriteria rutin naik KRL minimal 2 kali dalam seminggu. Nah, responden berasal dari berbagai latar belakang, seperti usia, pekerjaan, dan tujuan perjalanan seperti bekerja, sekolah, atau keperluan lainnya. Nah, data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner langsung di stasiun-stasiun utama seperti Bogor, Depok, Manggarai, dan lainnya, dan difokuskan pada jam kerja untuk memastikan validitas data pengguna aktif. Setelah itu yaitu variabel penelitian. Jadi yang digunakan adalah variabel dependent, yaitu kepuasan penumpang. Setelah itu ada variabel independent, yaitu kualitas pelayanan berdasarkan 5 dimensi share visual, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance. Hipotesis penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh 5 dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan penumpang KAI komuter lain di Jabodetabek. Hipotesis yang diajukan meliputi yang pertama tangible, seperti kebersihan gerbong dan stasiun serta fasilitas pendukung, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan penumpang. Yang kedua yaitu reliability, yaitu ketepatan waktu dan konsistensi jadwal. Yang ketiga ada responsiveness, berupa kesigapan petugas dan kemudahan dalam memperoleh informasi. Yang keempat ada assurance, yang mencakup kompetensi petugas dan rasa aman. Yang terakhir yaitu empati, seperti perhatian pada kelompok rentan dan kemudahan akses. Selanjutnya adalah hasil analisis PLS-SEM. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat dilihat bahwa variabel reliability memiliki pengaruh kuat terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai koefisien 0,541. Selanjutnya ada variabel responsiveness dan empati juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan penumpang, masing-masing dengan koefisien 0,186 dan 0,326. Sementara itu, variabel tangible menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan dengan koefisien 0,063. Menariknya, assurance justru memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan penumpang, yaitu minus 0,121. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua dimensi layanan berkontribusi positif terhadap kepuasan pelanggan dan perlu ada perhatian khusus terhadap aspek assurance dalam pelayanan KAI komuter lain Jabodetabek. Selanjutnya yaitu uji validitas konvergen. Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai outer loading untuk masing-masing indikator terhadap konstruknya. Indikator dikatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai loading factor di atas 0,5. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, seluruh indikator pada masing-masing variabel baik tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empati maupun kepuasan penumpang memiliki nilai loading factor yang berada di atas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi syarat validitas konvergen, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut mampu secara konsisten merefleksikan konstruk yang diukur. Selanjutnya ada uji validitas diskriminan. Uji diskriminan diuji dengan membandingkan nilai cross-loading after indikator dan konstruk. Suatu indikator dinyatakan valid secara diskriminan apabila nilai loading tertingginya berada pada konstruk yang dimaksud dan lebih tinggi dibandingkan loading terhadap konstruk lainnya. Berdasarkan hasil pada tabel 2, seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk asalnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut mampu membedakan secara jelas antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi syarat fasilitas diskriminan. Oke, lanjut. Next ada uji rehabilitas dan pengaruh tangible. Hasil uji rehabilitas pada dimensi tangible seperti AC, kursi, dan papan informasi menunjukkan bahwa meskipun aspek ini penting secara visual, ternyata tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kepuasan penumpang. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi penumpang yang sudah menganggap kondisi fisik sebagai standar minimum, sehingga lebih menghargai aspek kendalan dan pelayanan cepat. Nilai T statistika yaitu 0,486 dan p-value-nya 0,627 mengindikasikan bahwa pengaruh tangible terhadap kepuasan tidak signifikan. Pengaruh reliability dan assurance. Dimensi reliability ataupun bisa disebut dengan ketepatan waktu dan konsistensi jadwal menunjukkan pengaruh paling dominan terhadap kepuasan penumpang. Dengan statistik yaitu 6.600 dan p-value-nya 0,00, penumpang sangat menghargai ketepatan waktu dan hal ini berdampak besar pada pengalaman mereka.
Sementara itu, assurance ataupun bisa disebut dengan kompetensi dan sikap petugas serta rasa aman juga berpengaruh signifikan dengan statistiknya 2,708 dan p-value-nya yaitu 0,007. Ketika penumpang merasa yakin terhadap kemampuan dan sikap petugas, tingkat kepuasan mereka pun meningkat secara nyata. Terima kasih. Setelah itu ada pun kesimpulannya. Jadi berdasarkan hasil penggunaan data, terdapat reliability, responsiveness, dan assurance-nya terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan penumpang. Selanjutnya ada reliability yang menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi kepuasan. Setelah itu ada empathy, meskipun signifikan justru menunjukkan pengaruh negatif. Diduga karena over empathy yang justru dianggap mengganggu. Dan yang terakhir ada tangibles, itu tidak memberikan pengaruh signifikan karena dianggap sudah sesuai ekspektasi dasar, bukan faktor pembeda layanan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama untuk PT KAI perlu fokus pada peningkatan ketepatan waktu, responsiveness petugas, serta memastikan petugas memberikan pelayanan yang profesional. Evaluasi pendekatan empati agar lebih sesuai konteks layanan publik dan tetap menjaga kualitas fisik walaupun bukan faktor utama kepuasan. Setelah itu ada untuk penumpang, yaitu disarankan untuk aktif memberikan umpan balik dan memahami keterbatasan operasional saat terjadi gangguan. Dan yang terakhir yaitu untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memastikan variabel tambahan seperti harga, kenyamanan, atau loyalitas pelanggan, serta mempertimbangkan pendekatan mix method agar lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.